أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang dolim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 25. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini BCA PLKI Surabaya bisa hadir kembali untuk melanjutkan hakko tilawatih kita. Mudah-mudahan bisa kita tingkatkan di hakko tukotih dan hakko jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah kita tafaqquh fiddin, Allah akan merahmati diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini untuk mencintai belajar Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini bisa membimbing diri kita untuk bisa membedakan antara jalan yang benar dan jalan yang batil. Jadi Al-Quran ini mampu membedakan antara jalan yang benar dan jalan yang batil. Mudah-mudahan ibu semuanya dan keluarga besar kita senantiasa berada di jalan yang benar. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadz zalimin wa na'udzubika minal fasiqin wa na'udzubika minal munafiqin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita perhatikan surat Al-Anfal ayat 25. Allah menyerukan kepada orang-orang beriman
agar memelihara diri mereka dari siksaan yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang dolim itu saja di antara orang-orang beriman. Maksudnya ialah apabila di dalam suatu kaum perbuatan maksiat telah merata, maka Allah akan menyiksa mereka itu secara keseluruhan. Ini yang berbahaya, yang perlu kita takutkan. Ya Bu ya. Jadi bedanya Bu, kalau orang-orang dolim itu disiksa, kemudian dia mati, maka matinya termasuk apa Bu? Su'ul khotimah. Na'udzubillah min dalik. Sementara orang yang beriman, maka wafatnya adalah husnul khotimah. Jadi sama-sama matinya. Orang kufur juga mati, orang beriman juga mati. Tapi perlakuan Allah kepada dua orang tadi diperlakukan dengan cara yang beda. Walaupun dulu semasa hidup di dunia mereka sama-sama mendapatkan kasih, karena Allah itu Maha Pengasih, tak pilih kasih. Ya, tidak pilih kasih. Orang mukmin, orang kufur sama-sama dikasih sandang, pangan, papan, dan segala keperluan hidupnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bekerja yang keras, bekerja yang giat, dan berdoa. Jadi, tapi untuk orang-orang yang kufur, setelah dia itu nazak atau mati, maka pada saat nazaknya itulah kasih diganti dengan laknat. Laknat itu adab atau siksa. Akhirnya dia berada di dalam kesengsaraan selama-lamanya. Makanya dibutuhkan yang namanya taubatan nasuha, supaya kita tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang beriman, ya, mereka mendapatkan namanya apa? Rahmat, ampunan, ya, nikmat, ridho, pertolongan, dan lain sebagainya. Waktu hidupnya, waktu nazaknya, waktu di alam barzahnya, sampai nanti selamat di akhirat, bisa melewati sirotol mustaqim dan selamat dari huru-hara yang membahayakan. Coba minta tolong dibuka Bu Rinda, surat 66 ayat 6. Surat 66 ayat 6. Surat At-Tahrim namanya. Tahrim. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Silakan Bu. Neraka. Ya, silakan baca.
Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, itu yang perlu kita ingat-ingat. Jadi pertama kali itu diri, Bu, ya. Maka jadilah guru ya bagi dirimu sendiri. Ya, jadi diri kita itu perlu kita ajari dengan cara kita belajar menyayangi diri, mengasihi diri. Kalau diri itu sakit ya diobatkan. Kalau sakitnya dohir ya kaitannya dengan Pak dokter, ahli. Ya, tapi kalau kaitannya dengan sakit rohani ya butuh Al-Quran, butuh Al-Hadis, butuh Allah, butuh Rasulullah. Maka ada para orang yang alim, ya, yaitu orang yang berilmu, yang dinamakan ulama. Itu orang-orang yang berilmu. Ya, coba Bu Farida lihat surat 35 namanya Fatir, ayatnya 28. Jadi ternyata orang-orang yang berilmu itu bisa menyebabkan orang itu taat kepada Allah atau takut kepada Allah bila dia melakukan sebuah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dia memilih perbuatan-perbuatan yang ma'ruf saja. Ya, coba dibaca. Surat Fatir, surat ke-35 ayat ke-28. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, jadi Bu, jadi ulama itu juga dibagi dua. Ada ulama khair, ulama yang baik, yang dicintai Allah sama Rasulnya. Tapi ada juga ulama yang yaitu ulama yang buruk, ya, yang munafik. Makanya kita berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari perbuatan munafik. Baik, kita lanjutkan. Siksaan itu tidak hanya bagi orang yang melakukan kemaksiatan itu saja, akan tetapi siksaan itu akan menimpa mereka secara merata tanpa pilih kasih, meskipun di dalamnya terdapat juga orang-orang yang soleh yang berada di antara mereka itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, bersabda, tidak ada suatu kaum yang sebagian besar orang-orangnya lebih terpedaya melakukan kemaksiatan dari yang tidak melakukan, kemudian mereka tidak mau mengubahnya, selain Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang merata. Hadis riwayat Ahmad dari Jarir. Nah, ini loh Bu,
Makanya dibutuhkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Yang bisa beramar ma'ruf dan nahi mungkar hanyalah orang-orang yang beriman takwa saja. Ya, yang bisa mengajak kepada kebenaran, yang bisa mengajak untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar hanyalah orang-orang yang terpilih. Ya, makanya harus punya yang namanya ilmu, punya iman, punya ilmu, punya amal, punya ikhlas dan istiqomah. Minta tolong Bu Vina, surat ketiga ayat 104. Suratnya surat Ali Imran ayat 104. Kita ini adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang terbaik. Udah ketemu Bu? Sudah. Silahkan. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, tapi harus dengan cara yang sopan, yang santun, dengan ajakan yang baik. Tidak boleh mengajak suatu kebaikan tapi dengan cara yang kasar, nanti bisa menyebabkan umat itu sakit hatinya. Ya Bu ya. Coba Bu Rinda, suratnya surat 16 Bu Rinda, ayatnya 125. Suratnya namanya surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Kalau memang perlu bermusyawarah ya bermusyawarah, kalau memang perlu berdebat, bertanya jawab ya berdebat, bertanya jawab yang baik, jangan sampai merendahkan orang lain, itu bisa menyebabkan sakit. Kalau sudah umat itu sakit ya akhirnya ya repot, ya maunya baik tapi akhirnya juga jadi tidak baik. Makanya kita ya Bu mohon agar kita ini punya hati yang lemah lembut ya Bu ya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, agar kita punya kepribadian yang lemah lembut. Kalau kita istiqomah di dalam Islam kita, istiqomah di dalam iman kita, kemudian istiqomah dalam ihsan kita, maka kita akan diberikan hati yang lembut seperti hatinya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Coba silahkan Bu Farida, surat ketiga ayat 159. Surat ketiga ayat 159. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.
Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya, Ibu masih ingat Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, Bu? Dia sangat apa, Bu? Sangat kasar ya, Bu ya. Kasar. Jago membunuh orang ya, Bu. Akhirnya dia menjadi lemah lembut setelah apa, Bu? Masuk Islam. Lantaran apa, Bu? Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Makanya ayat-ayat Al-Quran ini harus dibacakan supaya umat ini mengerti, apalagi dibaca ya dengan tartil, kemudian difahami, diamalkan dan didakwahkan, maka akan menjadi jalan ya, wasilah agar umat ini selamat dunia akhirat, terbebas dari api neraka. Makanya kita ini harus jadi apa? Pertama, kalau bisa jadi orang yang alim ya. Kedua, jadilah siswa atau santri yang baik, siswa-siswi, santriwan, santriwati yang baik, yang taat kepada para guru-gurunya, para ustadz dan ustadzahnya. Ketiga, jadilah kalian semuanya pendengar setia. Terus jadilah pecinta. Tapi jangan menjadi kelima, yo gak dadi guru, yo gak dadi santri, yo gak gelem ngaji, yo gak gelem ngrungu, yo gak seneng ya, yo gak seneng, akhire dadi koncone setan. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Oleh sebab itulah di dalam masyarakat ada institusi yang mengurus kemaslahatan dan mengurus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lembaga ini hendaknya bertugas meneliti kemaksiatan yang timbul dalam masyarakat serta berusaha pula untuk mencari cara-cara pencegahannya. Juga lembaga ini berusaha untuk menggiatkan masyarakat melakukan segala yang diperintahkan oleh agama dan menghentikan segala sesuatu yang dilarang. Apabila kemaksiatan itu telah merata dan masyarakat telah melupakan agama, maka bencana yang akan menimpa masyarakat itu tidak hanya akan menimpa suatu kelompok atas golongan tertentu saja, tetapi bencana itu akan dirasakan oleh anggota masyarakat secara keseluruhan dan merata. Oh Bu, sak donya kena wabah kabeh, podo mati kabeh, podo loro kabeh. Loh, ini jadi peringatan Bu, makanya kita harus berhati-hati. Kalau ada kemungkaran segera dihentikan supaya umat ini tidak diadab, tidak disiksa sama Gusti Allah. Di akhir ayat ini Allah memperingatkan orang-orang mukmin agar mereka itu mengetahui bahwa Allah amat pedih siksaannya. Siksaan Allah ditimpakan atas siapa saja yang melanggar hukum-hukumnya. Ancaman Allah yang sangat keras ini akan berlaku
apabila kejahatan itu telah merajalela dan merata di segenap anggota masyarakat itu tanpa pandang bulu, sedangkan ancamannya di akhirat ditimpakan kepada orang-orang yang melakukannya sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan orang itu. Jadi nanti di akhirat semua akan diadili satu persatu maju, ditanyai tentang umurnya, ditanyai tentang ilmunya, terus ditanyai tentang waktu mudanya, waktu hidupnya dibuat apa, terus ditanyai tentang harta bendanya. Untuk harta pertanyaannya 2, dari mana kau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Loh Bu, makanya hati-hati, mudah-mudahan suami panjenengan, istri, sebagai seorang istri, mudah-mudahan jadi istri yang solihah ya Bu. Ternyata keberhasilan seorang suami yang soleh itu karena juga punya istri yang solihah ya Bu. Penting ya Bu. Makanya mudah-mudahan ilmu ini nanti akan menyinari ya kepada putra putri panjenengan semuanya. Mudah-mudahan bapak dan ibu semuanya akan menjadi guru-guru yang utama yang berada di sekolah rumah tangga masing-masing. Jadi rumah kita ini adalah seperti sekolahan ya, ada gurunya, ada bapak gurunya, ada ibu gurunya, dan ada murid-muridnya ya, sehingga dikembangkan kalau di sekolah formal ya, ada seperti itulah. Semuanya itu perlu kita memohon pertolongan kepada Allah agar jadi ibu yang robbani atau bapak yang robbani atau guru yang robbani atau bahkan presiden yang robbani atau para menteri warga bumi yang robbani. Coba Bu, lihat surat ketiga Bu, ayat 79. Minta tolong yang sudah ketemu terakhir. Surat Ali Imran ayat 79. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Jadi jangan sampai ya Bu, kalau ilmunya sudah banyak, kepintarannya sudah banyak, jangan sampai lupa dengan Gusti Allah ya Bu ya. Minallah, dari Allah ya Bu. Billah, dengan Allah. Ilallah, kepada Allah. Jangan sampai terus akhirnya ngaku jadi Tuhan kayak Raja Fir'aun, naudzubillah, summa naudzubillah. Kita semuanya Bu ya, sepinter apapun kita tetap hamba Allah, pengabdi ya, pecinta Allah dan Rasulnya. Jangan sampai menghina Rasul, jangan sampai menghina Gusti Allah, karena itu dosa yang sangat besar. Naudzubillah ya Bu, summa naudzubillah. Mudah-mudahan umat ini segera kembali ke jalan yang benar ya. Surat 30 ayat 30 sampai 46. Mudah-mudahan
umat ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan mendapatkan taubatan nasuha. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami semua, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa fi amanillah ma'assalamah. Amin ya rabbal alamin.